Warga laporkan ZD ke Polda Maluku Utara lantaran diduga palsukan ijazah kala Pilkades Wayaloar 2017. Kepala Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, diduga lakukan tindak pidana pemalsuan ijazah saat mencalonkan diri sebagai Kades pada 2017 silam. Oknum Kades berinisial ZD alias Z diketahui menggunakan ijazah milik mantan istrinya bernama Sumiati dan mulai terbongkar pasca pelantikan Kades beberapa pekan lalu. Seorang warga bernama Martinata melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara melaporkan dugaan tersebut ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara belum lama ini. Ketua Tim Penasehat Hukum YLBH Maluku Utara, Bahtiar Husni menjelaskan. Sebelumnya, dugaan pemalsuan ijazah pernah dilaporkan ke Polsek Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan. Tapi laporan itu tidak ada perkembangan, melainkan Polsek memberikan SP3 atau pemberhentian, katanya, Kamis, 22 Juni 2023. Setelah tak mendapat kepastian hukum, warga kemudian melaporkan ke Polres Halmahera Selatan pada 24 Desember 2022. Hasilnya sama, kasus yang mereka laporkan dihentikan juga, ungkapnya. Bahkan katanya, barang bukti ijazah yang diberikan terlapor ZD ke Polres Halmahera Selatan telah dihilangkan oleh penyidik. Untuk itu, pihaknya langsung membuat laporan ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Dengan nomor SP-Lidik 27A3-2023 Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Laporan itu sudah dilakukan penyelidikan, dan terdapat kejanggalan bahwa ijazah terlapor benar-benar palsu, akunya. Pasalnya kata Bahtiar, sudah jelas dalam pembuktian bukti-bukti surat keterangan. Tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor E5176PK0104 tanggal 23 November 2022. Sebagaimana fakta hukum disebutkan, ZD telah terindikasi telah menggunakan STTB nomor KEP 05101A1I91 tanggal 20 Januari 1991, nomor induk siswa 0024. Yang identik dengan nomor induk siswa 0024, sama dengan nomor induk siswa Sumiati. Pada ijazah STTB nomor KEP 05101A1I91 tanggal 20 Januari 1991, yaitu nomor induk siswa 0024. Bahkan dari pihak sekolah sudah menjelaskan bahwa nomor ijazah atas nama Sumiati bukan atas nama terlapor, tegasnya. Anggota YLBH Maluku Utara, Abdullah Ismail juga menambahkan. Pemalsuan dokumen berupa ijazah harusnya sudah selesai di Polsek Obi saat dilaporkan. Sebab saat pemeriksaan oleh Dinas PMD Halmahera Selatan, ijazah terlapor tidak ditemukan. Sementara itu Martina tak selaku warga mengakui, seluruh warga desa Wayaloar merasa dibohongi. Di mana ZD yang mencalonkan diri sebagai Kades periode 2017 hingga 2022 itu tidak sesuai dengan aturan dan telah melakukan pemalsuan secara administrasi. Kami sangat berharap kepada Kapolda Maluku Utara agar dapat menyelesaikan kasus ini. Serta terbuka agar kami dapat kepastian hukum, harapnya. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil saat dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut. Yang mana semua laporan tetap diterima dan dilakukan penyelidikan sesuai aturan yang berlaku. Laporannya sudah ada dan nanti akan dilihat perkembangannya, yang pasti kita tangani secara profesional, pungkasnya. Martina Hak ya. Sebagaimana laporan polisi di Polda Maluku Utara kepada terlapornya atas nama saudara Z Daeng terhadap dugaan adanya tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ini sudah dilakukan laporan di Polres Halmahera Selatan sudah sekitar 3 kali ya, dengan ini 4 kali. Namun kami melihat di sini ada beberapa kejanggalan ya terkait dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Halmahera Selatan, dan ini sekarang sudah dilaporkan di Polda Maluku Utara, sehingga ini kami memilih untuk kemudian dilaporkan di Krimum Polda Maluku Utara terkait dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen ijazah. Oleh sebab itu kami lihat di sini dalam hal ini yang dilaporkan saudara Z Daeng yang kemudian menggunakan ijazah yang diduga digunakan saudari Sumiati yang juga mantan istrinya.
kemudian menggunakan itu jasanya dari SMA SMEA swasta Yoel di Jakarta. Namun ini juga sudah setelah dilakukan penyelidikan terdapat beberapa kejanggalan dan sudah dibantah bahwa ijazah yang kemudian dipunyai oleh terlapor ini itu ada beberapa yang disampaikan di sini bahwa pada tahun 1990-91 SMEA swasta Yoel untuk ujian nasional bergabung ke SMEA Negeri 31 Cilincing, Jakarta Utara, dan yang menandatangani ijazah STTB adalah Kepala Sekolah SMEA Negeri 31 Jakarta. Bahwa serah terima ijazah tersebut yang bersangkutan terdapat perbedaan kode nomor seri tertulis nomor seri 01OB OM 001577 dengan ada perbandingan dari ijazah STTB SMEA Negeri 3191. Seharusnya nomor seri 01OB OKI 023475 dan sudah dijelaskan di sini bahwa itu terjadi adanya dugaan kuat adanya pemalsuan. Bahkan dari kepala sekolah atas nama Taruna R. Gulton juga sudah menerangkan bahwa Gulton ya, ketua yayasan dari Yayasan Ora et Labora ini sudah menjelaskan bahwa ijazah itu atas ijazah dengan nomor 0083752 adalah benar-benar siswa kami atas nama Sumiati. Sedangkan ijazah dari Z Daeng dengan nomor 00157776 bukan siswa dari SMEA Yoel atau Yayasan Ora et Labora, jadi siswa kami yang sebenarnya adalah Sumiati bukan Z Daeng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.